Selamat siang pemirsa Bengkulu TV. Saat ini kita kedatangan tamu yang merupakan salah satu aktivis, tokoh pemuda, seniman, dan juga koordinator Forum Pemuda Peduli Bengkulu atau FPB yang aktif dan banyak terlibat dalam kegiatan kepemudaan di Provinsi Bengkulu, yaitu Bapak Ferry Pandaris. Beliau ini kerap mengkritisi arah kebijakan pemerintah dan vokal terhadap isu-isu lingkungan. Dan baru-baru ini merilis sebuah tulisan yang mengungkapkan keresahannya atas kondisi terkini Pulau Tikus. Selamat siang Pak Ferry. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik walafiat untuk hari ini ya. Oke Pak, mengenai tulisan Pak Ferry tentang Pulau Tikus, kita penasaran nih Pak, bagaimana kondisi terkini Pulau Tikus, baik dulu maupun yang sekarang Pak? Ya, terima kasih sekali lagi buat penonton Bengkulu TV dimanapun berada. Pertama, terima kasih atas undangan pada hari ini di studio kita yang luar biasa ini ya, yang untuk konten kita hari ini mengangkat tentang tema isu Pulau Tikus gitu. Pertama, memang Pulau Tikus Bengkulu ini kalau dilihat dalam konteks manfaatnya itu sangat luar biasa untuk masyarakat Kota Bengkulu pertama gitu. Kenapa dulu dari tahun 2011, 12, 13, 14, 15, 16 itu hampir 5 tahun lebih kita itu kampanye namanya Save Tikus Island gitu nah. Jadi seperti ini, dalam kerusakan Pulau Tikus itu kalau dilihat dalam tahun ke tahun gitu ya, dari beberapa data sumber yang kita dapat dari tahun 1998 gitu, nah kan sudah itu dari sampai tahun 2020 itu memang kerusakan Pulau Tikus sangat luar biasa gitu. Nah, karena kalau kita lihat dari data dari sumber resmi dari Kementerian Perhubungan gitu, Dirjen Perhubungan Direktorat Perhubungan itu 1978 itu luas sekitar 2 hektar kayak gitu. Nah, sudah itu tahun 2010 terakhir itu 0,88 hektar. Sudah itu di tahun 2014 0,7 gitu. Nah, sampai 2020 ini kita lihat dengan rekan-rekan akademisi berbagai macam di mahasiswa kelautan juga itu sudah sangat habis terkikis gitu. Nah, itu sekitar 0,5 hektar, berarti kurang 1 hektar gitu. Nah, dulu kita fokus kampanye di namanya Save Tikus Island. Zamannya Gubernur Junaidi Hamzah gitu ya, sebelum tahun Rudion Mukti sama Rohidin Mensa ini. Nah, pada dasarnya kenapa kita kampanyekan Pulau Tikus Bengkulu? Manfaatnya sangat besar sekali gitu. Nah, terutama Pulau Tikus itu fungsinya sebagai jasa pelayanan navigasi atau mercusuar. Kan di situ kan ada kementerian dari perhubungan, dari Direktorat Dirjen Perhubungan Laut ini itu kan menara suar itu untungnya pemandu kapal-kapal besar ketika melewati Samudra Hindia kan ada lampu nih itu kan yang berputar terus di mercusuar itu. Ketika gelombang besar mereka harus tahu bahwasanya di dekat itu ada dermaga seperti Pulau Bay, mereka pasti bersandar dulu ataupun mereka boleh bersandar di Pulau Tikus tapi jaraknya nggak jauh berapa mil kayak gitu. Nah, kedua, potensi perikanan di terumbu karang di Pulau Tikus itu kalau dulu 2010 itu teman-teman akademisi itu sudah seperti mengukur ya, mereka memang penelitian itu sekitar 220 hektar luas karangnya itu. Kalau daratan kan 0,5 hektar pasangan ini yang kita lihat gitu. Sudah itu sebagai tempat potensi pariwisata bahari. Banyak terumbu karang yang sangat bagus, ada seperti ikan Nemo di situ gitu. Nah kan sudah itu spot diving sangat bagus. Dulu kita dengan rekan-rekan diving masuk ke lautan di Forum Pemuda Peduli Bengkulu itu membuat namanya rumah ikan, fish apartemen, transplantasi terumbu karang gitu. Jadi karang buatan kita buat dari substrat gitu ya, dari semen kita ambil bibit dari karang itu kita tanam dan itu jadi rumah ikan baru kayak gitu. Nah, itu menjadikan daya potensi lah untuk sport diving sebagai tambahan wisata di Provinsi Bengkulu. Kedua di situ ketika badai kencang itu badai tinggi itu jadi tempat pelindung atau persinggahan dari nelayan tradisional kayak gitu. Nah, yang positif yang paling utama
Kenapa kita kampanye bola tikus? Karena salah satu tameng ketika ombak besar gitu ya, potensi misalnya kalau kita lihat secara garis pantai Bengkulu ini kan zona merah gitu. Nah, zona merah diakibatkan karena gempa tektonik itu salah satu akarnya itu ada di pesisir wilayah Bengkulu gitu, Samudra Hindia. Nah, kenapa potensi salah satu tsunami sangat besar ke Bengkulu gitu? Nah, karena kita samudra lepas gitu. Nah, tidak ada penahan selain Pulau Tikus terumbu karang 220 hektar tadi. Nah, kalau pemerintah misalnya seperti ini, seperti pengalaman kita tsunami di Aceh kayak gitu, nah, itu kan laut lepas juga gitu. Nah, seharusnya pemerintah provinsi Bengkulu dan pemerintah kota Bengkulu, kalau ini salah satu tameng misalnya gitu untuk menyelamatkan minimal gini, tsunami tidak ada yang bisa mengetahui deteksi. BMKG itu hanya sekadar namanya untuk perkiraan gitu lah. Cuma tidak ada yang tahu tsunami kapan datangnya. Minimal untuk mengurangi sedikit ketika ombak besar datang ke kota Bengkulu, inilah salah satu tameng karang yang 220 hektar tadi gitu. Nah, bukan daratan ya, daratan tuh kurang dari setengah 1 hektar gini ya gitu. Tapi karang sangat luas sekali dan kita bisa melihat potensi itu, bisa melihat dari Google Map gitu ya. Boleh dibuka Google Map itu ketika terumbu karang itu sangat besar sekali, sangat luas. Nah, ini tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah kita. Gitu. Nah, kenapa kami hampir 10 tahun yang lalu kita kampanyekan Pulau Tikus, banyak manfaatnya. Apalagi Pulau Tikus salah satu ikon wisata Bengkulu untuk mendatangi wisatawan dari luar daerah gitu. Nah, ini harapan kita ke depan kalau kondisi Pulau Tikus ini memang sangat mengkhawatirkan gitu ya. Nah, karena kita memang selalu dulu kampanye untuk green gitu ya, green hijau gitu untuk memanfaatkan potensi-potensi untuk misalnya mengurangi global warming gitu ya, untuk kerusakan-kerusakan terumbu karang ini minimal ada manfaatnya lah untuk Bengkulu. Mungkin itu sih kalau secara ini Pak. Kalau penyebab utama dari menyusutnya Pulau Tikus ini apa Pak? Apakah murni dari fenomena alam atau ada campur tangan manusia? Kan seperti yang Bapak bilang tadi juga kan itu tempat berteduh nelayan juga saat badai datang dan juga tempat pariwisata. Nah, apakah mereka ini juga turut menyumbangkan kerusakan atau seperti apa Pak? Pertama kalau penyebabnya terkikisnya daratan ya, kalau bahasa kita daratan Pulau Tikus ini memang pertama tidak bisa kita pungkiri itu faktor alam, itu pertama. Karena gini, kita pernah dulu bahas di Walhi ya, di Yayasan NGO Walhi Bengkulu dan beberapa rekan-rekan kayak Greenpeace gitu ya, di IMF misalnya gitu kan, seperti memang kita ada dulu itu grup yang memang pecinta lingkungan, fokus di global warming. Karena gini, di kutub utara itu ketika pencairan batu es itu terlalu besar itu sehingga itu kan menurunkan misalnya mencairnya batu es di kutub utara sehingga untuk menaikkan durasi air laut gitu. Nah, sehingga ini ombak semakin kencang, itu pertama. Kedua, dengan cuaca ekstrim, gelombang ombak berbagai macam itu sebenarnya mengakibatkan terkikisnya untuk daratan Pulau Tikus itu yang pertama. Kedua, itu bisa kita antisipasi sebenarnya gitu ya. Walaupun kita tahu global warming, pemanasan global ini banyak akibat faktornya itu. Pertama gini, seperti isu perkebunan sawit skala besar. Itu sehingga kalau banyak penanaman sawit itu kan mengeringkan tanah, itu pertama. Kedua, isu sampah kayak gitu. Nah, isu sampah ini sampah lagi sampah plastik itu kan ratusan tahun umurnya gitu. Nah, ketika ini banyak persoalan masalah asap juga gitu, nah kan masalah sampah, sudah itu es, batu es apa namanya itu pulau-pulau es kalau bahasa kita di kutub utara itu mencair sehingga menaikkan gelombang laut gitu. Nah, ini sebenarnya mengikat semua gitu. Nah, makanya kita ngomong itu global warming, pemanasan global. Nah, itu diakibatkan pertama faktor alam. Kedua, ini banyak faktor tangan dari manusia gitu. Nah, seperti ini banyak kita tidak terlalu menyalahkan nelayan tradisional kayak gitu kan, tetapi banyak nelayan misalnya nelayan tembak lah gitu ya, atau pengumuman gitu lah. Nah, banyak dulu di Bengkulu itu kelompok-kelompok kalau kita oknum-oknum gitu itu membuat misalnya gini, membuat misalnya bom laut lah gitu untuk mendapatkan sebuah ikan ataupun penghasilan ikan itu. Mereka ini ngebom salah satu ruang, memang di situ banyak
ikan-ikan kayak gitu. Nah, pertama, dan itu akan menghancurkan terumbu karang. Itu pertama juga dari tangan manusia itu tadi. Pertama dari faktor alam, fenomena alam. Kedua dari tangan manusia, pengeboman. Ketiga itu banyak kapal-kapal yang besar bersandar ketika ada tadi menara suar itu, navigasi tadi menunjukkan ada gelombang tinggi. Nah, kapal-kapal ini terlalu dekat dengan pulau tikus, dengan karang, itu menabrak langsung gitu. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, banyak dulu diambil, ya kita tidak tahu apakah memang oknum masyarakat sekitar pulau ataupun memang oknum nelayan ini mengambil terumbu karang untuk dijual kayak gitu. Nah, itu kan bibit karang itu kalau dipotong, diambil ataupun ditarik itu kan akan mati gitu. Nah, dan karang ini tumbuhnya itu umurnya puluhan tahun, bisa jadi besar. Ini faktor manusia sebenarnya kalau kita ambil dari kedua dari faktor alam. Nah, ini kita sudah kerjasama dulu dengan marinir angkatan laut gitu ya, dari BKSDA gitu, dan polisi air, pol air berbagai macam. Kita sudah kampanyekan perusahaan itu. Ternyata yang kami buatkan dulu bis apartemen nama transplantasi terumbu karang untuk kampanyekan penyelamatan pulau itu sudah dapat itu rohnya itu. Dulu boleh kalau kita cek di YouTube itu jalan-jalan wisata itu kan ada di program salah satu televisi di nasional itu namanya ada untuk jalan-jalan ke daerah gitu ya, ada programnya untuk yang di salah satu TV nasional itu sudah masuk di Pulau Tikus, kita kampanyekan itu sudah naik ke nasional. Nah, tapi sayang pemerintah daerah kita khususnya provinsi ataupun kota, karena Pulau Tikus ini secara zona, secara wilayah itu punyanya Kota Bengkulu, masuk di Kecamatan Teluk Segara. Dan itu dekat dengan Kota Bengkulu, kalau jalan itu sekitar 10 mil kurang lebih. Kalau kita naik kapal itu sekitar 30 menit sampai dari bibir pantai Tapak Padri ke Pulau Tikus. Makanya dulu kita kampanyekan, yuk kawan-kawan di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, kita pedulikan Pulau Tikus ini kayak gitu. Nah, karena inilah salah satu tameng ketika ombak nyampai mau menghantam Kota Bengkulu. Nah, mungkin itu sih kalau jawabannya tadi faktor kerusakan tadi itu. Dua-duanya baik fenomena alam sama manusia itu berkontribusi. Benar ya. Nah, untuk apakah mempengaruhi ekosistem laut dari menyusutnya? Ya, sangat Mbak. Itu sangat berpengaruh dengan kondisi biota laut kalau bahasa kita. Kenapa? Ketika terumbu karang di situ kan banyak ikan-ikan karang kalau bahasa kita di laut itu. Terus termasuk banyak di situ kayak ada cumi-cumi, gurita misalnya gitu kan. Termasuk ikan-ikan hias. Ketika terumbu karang ini, apalagi pemanasan global, terumbu karang ini hancur gitu kan. Yang kedua juga diambil dengan tangan-tangan mungkin oknum nelayan tradisional yang jahil gitu kan, dan itu pun akan merusak biota laut yang benar-benar yang kita harapkan memang lestarinya di situ gitu. Nah, tempat rumahnya di situ kayak ikan nemo. Ikan nemo itu pada dasarnya tidak boleh dibawa ke darat gitu kan. Karena ada ikan, nama ikan nemo itu kan ikan hias. Nemo itu kan rumahnya itu kayak karang-karang itu, tapi kan hidup di air itu tidak boleh diambil. Nah, ini banyak oknum kemarin kita lihat wisatawan itu sudah dia foto di bawah nama dasar laut itu ikan nemo ditangkap gitu. Nah, itu ada undang-undang perlindungan ikan-ikan kayak gitu kan, tidak boleh gitu. Nah, ini harus kita kampanyekan terus bagaimana terutama dari BKSDA, Dinas Perikanan Kelautan gitu ya, terutama dari kerjasama dengan Polairut, Angkatan Laut Marinir ini itu harus dijaga gitu. Nah, inilah kalau untuk menjawab ketika terkikisnya daratan Pulau Tikus, terumbu karang ini hancur 220 hektar ini tadi, ini rumah-rumah habitat biota laut ini kemana lagi? Karena memang di wilayah pesisir kita ini ya, salah satu pulau yang benar-benar dekat dengan kabupaten atau kota itu cuma Pulau Tikus. Yang lebih besar kan Pulau Enggano gitu. Nah, kan banyak pulau di Enggano, pulau-pulau kecil ya, ada Pulau Bangka, Pulau Morpau, berbagai macam gitu kan di Pulau Enggano. Sudah itu yang paling jauh lagi kita ada Pulau Mego kayak gitu. Nah, Pulau Mega namanya itu di
dekat Pulau Sanding, dekat Mentawai, punyanya Sumatera Barat kayak gitu. Nah seharusnya khusus ke kembali dengan pulau tikus ini, kalau tidak diperhatikan khusus dari pihak pemerintah, dulu kan rencananya gini, mau dibuat kayak jeti di situ. Jeti itu kan untuk pertama ditambahkan luasannya menjadi, kita tidak menginginkan itu reklamasi. Kalau reklamasi itu membuat daerah menjadi pulau baru, itu reklamasi. Kalau kita nama itu restorasi. Restorasi itu pulau yang sudah ada tapi ditambahkan seperti semula. Nah itu namanya tuh. Nah itu sudah digadang-gadangkan dulu pertama zamannya Ridwan Mukti, Gubernur Bengkulu, itu mau dijadikan luasan 2 hektar pada zaman itu. Kami ingat 2013 Ridwan Mukti menyampaikan statement itu, dan Gubernur Ridwan Mukti pada saat itu mengundang kami rekan-rekan ini untuk diskusi membahas pulau tikus, dan Ridwan Mukti sudah datang ke pulau tikusnya langsung. Nah harapan kami pada saat ini Gubernur Bengkulu Reddy Mersa ini bisa kembali lagi fokus memikirkan itu, termasuk apa namanya itu wali kota Bengkulu ataupun PJ wali kota Bengkulu saat ini, ayo dong misalnya gitu. Nah kami dengan rekan-rekan Angkatan Laut gitu ya, dari Marinir dan termasuk dari POSI-nya, Persatuan Olahraga Selam Indonesia, karena itu binaan dari Dangana, mereka mau fokus lagi gitu. Nah makanya saya sudah sampaikan kemarin dengan rekan-rekan Masuk Kelautan, ayo kalau memang ini kita sama-sama fokus untuk menyelamatkan pulau tikus, karena semenjak kampanye kami terakhir 2018 itu memang sampai hari ini belum terkembang-kembang lagi. Harapan kami kan sudah kami melakukan kegiatan lebih banyak fokus di pulau tikus, ini diambil alih oleh pihak pemerintah, ternyata jauh kan tidak ada gitu. Nah itu sih kalau kita lihat dalam apa misalnya namanya itu, kalau kerusakan pulau tikus ini dampaknya sangat besar sekali itu Pak. Nah untuk ini Pak, seberapa besar kemungkinan pulau tikus ini menghilang tinggal nama aja kalau nggak ada upaya konkret dari pemerintah? Ya. Kalau dari rekan-rekan akademisi ya, kan itu bisa menjawab secara penelitian, itu kan ahlinya gitu ya, ahli dari mungkin dari dosen-dosen dari akademisi UNIM gitu ya, berbagai macam tim ahli. Tapi kalau dulu kita diskusi tahun 2016 akhir, kalau pulau tikus ini sekitar 30 tahun, 20, 30, 50 tahun ke depan tidak dibuat restorasi tadi namanya, ditambahkan menjadi 2 hektar seperti semula, ini pasti bakal hilang. Itu kalau minimal ya, minimal kalau kita diskusi dengan para ahlinya dulu, mereka sampaikan kenapa setahun itu terkikis itu sekitar kurang sedikit sekitar berapa? Enggak sampai setengah meter lah kalau setahun hitungan mereka gitu kan, dari 2 hektar dulu. Kalau dari apa namanya kurang dari setengah meter itu kurang seperempat dari setengah meter lah bahasanya gitu. Itu terkikis. Kenapa? Gelombang ombak yang sangat besar sekali dari Samudra Hindia ini kan luar biasa. Karena kita tidak ada pembatas gitu ya, laut lepas dari Samudra Hindia dari Bengkulu ini. Nah itu kalau prediksi rekan-rekan dari akademisi UNIM berbagai macam ini, itu kalau minimal sekitar 30 tahun mungkin bakal hilang pulau tikus itu. Apa kelemahannya? Apa dampaknya? Menara suar untuk navigasi, untuk pemandu kapal itu tidak akan bisa didirikan di situ lagi itu menara itu. Nah terjadinya kalau laut kita gelap misalnya gitu, tidak ada lampu, menara suar di pulau tikus, ini pasti kapal-kapal besar ini bakal menghantam terumbu karang yang ada di tengah-tengah pulau tikus itu. Itu yang sangat kita sayangkan nanti kalau daratan pulau tikus ini hilang gitu. Kedua, semakin pemanasan global semakin tinggi juga ini, pasti terumbu karang sekitar 220 hektar ini pasti lama-lama kan itu pasti habis gitu. Nah kenapa? Dampaknya mungkin ada pengepungan tadi kan yang secara tidak bagus dari pihak apa namanya penangkap ikan, sudah tuh kapal-kapal banyak nabrak. Ini yang membuat kami ya yang dari dulu pecinta lingkungan yang itu kampanyekan ini sayang kalau tidak diselamatkan gitu ya pulau tikus ini. Nah makanya kita harapkan ke depan pemerintah itu tidak ada dasarnya sih kalau kita mengarah lagi dengan peraturan undang-undang itu, karena kalau kita lihat kembali lagi ya dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir pulau-pulau kecil gitu.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 17 2008 tentang pelayaran. Berbagai macam sih kalau kita ngomong undang-undang, peraturan daerah, dari undang-undang sampai peraturan pemerintah, peraturan daerah itu sudah lengkap sebenarnya itu. Tinggal lagi bagaimana regulasi dari pemerintah ini menjalankan undang-undang dan peraturan ini dengan baik, misalnya itu. Kita banyak komunitas yang pecinta lingkungan di Bengkulu ini. Banyak anak-anak, misalnya mahasiswa kelautan, banyak komunitas-komunitas yang memang pecinta diving gitu lah. Nah ini harus dikolaborasi sebenarnya gitu Mbak. Nah ini yang kita tunggu-tunggu sebenarnya, kita tunggu-tunggu harapan betul dengan pihak pemerintah Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu, sejauh mana mereka bisa fokus dengan penyelamatan pola tikus. Mungkin itu sih. Nah, untuk peran pemerintah ini, apakah memang dari dulu nih upaya itu belum benar-benar ada upaya konkret yang untuk menyelamatkan pola tikus ini sampai sekarang? Kalau janji, kalau diskusi di atas meja itu sudah banyak mereka sampaikan. Makanya sampaikan dulu, pertama yang pernah kami dengar itu Ridwan Mukti akan membuat itu menjadi kawasan seperti semula 2 hektar. Sudah itu ada Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan pada saat itu ke Pulau Tikus, dia lihat langsung, dia juga akan fokus katanya itu dengan Kementerian Kelautan gitu, bahkan dengan Kementerian Perhubungan juga. Ternyata sampai saat ini belum ada tidak lanjut gitu. Nah termasuk dari Gubernur Bengkulu Pak Rohidi Marsa ini juga sudah menugaskan Dinas Kelautan Perikanan pada saat itu, kita tahun 2019 kalau saya nggak salah gitu ya. Dan juga sampai saat ini tidak ada untuk menjalankan tentang janji-janji mereka gitu. Nah, berarti ini kan hanya sekadar ngomong doang gitu. Nah, karena harapan kita dengan pemerintahan saat ini, Gubernur Bengkulu Rohidi Marsa ini dengan Wali Kota Bengkulu atau PJ Wali Kota Bengkulu ini sudah mulai fokus dalam mengarah ke situ. Karena jangan sampai seperti ini. Ketika sudah habisnya pola tikus, daratan pola tikus ini hilang, baru kita sama-sama ingin menyelamatkan pola tikus. Ini kan salah seperti itu. Nah sebelum benar-benar 0,5 hektar ini habis terkikis oleh ombak ataupun dengan fenomena alam ataupun dirusak oleh tangan manusia, ini harus dipikirkan dulu gitu Pak. Kalau manfaatnya itu sangat besar sekali. Nah boleh kalau kita untuk rekam jejak digital ya banyak kami kampanyekan di media sosial ataupun di media berbagai macam nasional itu sudah jelas gitu. Nah kan kita bahas masalah pola tikus, apalagi dari rekan-rekan dari NGO lingkungan ya, dari rekan-rekan Greenpeace gitu kan, dari IMF misalnya gitu kan, dari berbagai macam, dari WALHI gitu ya, berbagai macam lembaga-lembaga fokus di lingkungan, mereka sangat mensupport kegiatan seperti ini gitu. Harapan kita, kami mengajak untuk masyarakat Bengkulu, terutama mahasiswa-mahasiswa pecinta alam gitu kan, mahasiswa-mahasiswa kelautan dan juga NGO lingkungan ini sudah saatnya kita fokus bersama-sama. Dan terkhusus rekan-rekan media pers gitu ya, seperti ini kita lakukan podcast ini nih salah satu bagian kampanye kita untuk menyampaikan masyarakat. Ruang-ruang seperti ini ada podcast, ada media sosial, ada pemberitaan gitu kan. Nah supaya apa? Ketika banyak masyarakat nelayan yang oknum tadi yang jahil gitu kan, mungkin pakai jaring misalkan gitu, mereka tarik terumbu karang, jangan dihancurkan karang gitu. Misalnya kalau menjaring jangan terlalu dekat dengan terumbu karang gitu kan. Terus sudah hilangkanlah pengeboman yang sering dilakukan itu ya untuk merusak terumbu karang. Terus juga dulu pernah terjadi terasimen batu bara di Pulau Tikus, sehingga pernah kami lihat dulu kami selam pakai diving itu memang ada beberapa titik batu bara itu memang ada tumpahan di situ. Memang tidak banyak kan, tapi kalau itu terus terjadi kan mungkin semakin parah untuk jatuhnya batu bara, terasimen batu bara di Pulau Tikus. Itu sih kalau dampaknya untuk kerusakan Pulau Tikus itu Pak. Apakah ada solusi yang diinginkan atau ditawarkan dari FPPB sendiri Pak untuk menyelamatkan Pulau Tikus ini? Pertama, ini harus dibentuk. Kalau kami dulu itu memang harus ada tim khusus gitu. Nah, jadi tim khusus itu seperti ini. Ada dari
fokus dari Kementerian Dirjen Perhubungan, Direktorat Laut gitu kan. Karena yang punya hak menangani suara itu kan dari kementerian, bukan punya hak kita provinsi itu. Yang kita ini punya hak sebagai legalitas wilayah. Untuk daratan itu punya wilayah Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu. Itu pertama, dari kementerian harus dibuat kerjasama. Kedua, stakeholder instansinya lain seperti Angkatan Laut, Polairut, BKSDA gitu. BKSDA ini jangan berpikir kerja mereka hanya sekadar di hutan, enggak, di laut juga. Balai ini konservasi lingkungan untuk hidup ini untuk BKSDA sumber daya alam ini, BKSDA ini memang fokusnya di laut juga, mikirkan terumbu karang kita pulau-pulau terluar ini. Yang kedua seperti Dinas Kelautan Perikanan gitu kan. Dan itu kayak kita ada SOP sebagai untuk yang pemantau ataupun yang mengatur kapal-kapal besar gitu. Nah, sudah tuh mahasiswa kelautan, sudah tuh mahasiswa pecinta alam, akademisi-akademisi, komunitas-komunitas yang peduli, yang benar-benar peduli tentang lingkungan gitu. Nah, termasuk kita media-media seperti ini, podcast, diajak kerjasama. Dibuat tim khusus oleh pemerintah, khususnya provinsi mengambil alih, nanti diajak pemerintah kota, nanti buat tim khusus. Nah, bagaimana ke depan tim alih ini merencanakan Pulau Tikus dikembalikan seperti semula. Harapan kita dulu daratannya dijadikan 2 hektar, dan itu dijadikan ikon spot wisata Bengkulu gitu. Nah, dibuat kami dulu, harapan kami ada spot-spot diving, karena kami masuk salah satu pecinta diving Bengkulu gitu kan, di Ratusan Bengkulu Diving Center yang gabungan dari rekan-rekan POSI gitu, kan di bawah Angkatan Laut. Itu kita jadikan di dekat karang-karang terumbu karang Pulau Tikus ini jadikan spot diving. Dan itu kan kalau kita kampanyekan, turis-turis mancanegara kan dicarikan seperti itu gitu. Nah, ini harus dibuat regulasi yang benar. Dan misalnya, apakah gubernur berani membuat misalnya ada peraturan gubernur, Pergub misalnya, ataupun memang digodok dengan rekan-rekan DPRD Provinsi Bengkulu, dibuat perda khusus misalnya gitu. Nah, jadi ketika ini jelas aturannya, turunan dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Provinsi Bengkulu dan daerah ini, baru itu bisa kita buat menjadi seperti semula Pulau Tikus 2 hektar itu. Solusinya harapan dari kami itu dikembalikan seperti semula, tapi jangan merusak ya. Harapan kami mengembalikan Pulau Tikus itu ada beberapa akademisi lah, beberapa masukan dari dosen macam-macam. Itu kita geser katanya itu Pulau Tikus daratannya karena tidak cocok di situ. Dulu ada namanya di situ Pulau Kucing katanya kan gitu. Ada dekatan di situ. Kita pikir di mana Pulau Kucing? Kita kan atau memang itu sudah habis. Ternyata dulu banyak pulau-pulau kecil di dekat-dekat Pulau Tikus itu gitu kan. Nah, ini menarik sebenarnya kalau didiskusikan. Nah, harapan kita tetap Pulau Tikus saat ini dikembalikan semula seperti 2 hektar dulu tahun seperti 1978 dulu gitu kan. Nah, dan karang-karang itu dilestarikan. Kalau bisa seperti kami dulu kita membuat transplantasi terumbu karang itu, rumah ikan itu diperbanyakkan lagi gitu lah. Nah, itu pertama dikembalikan daratannya, kedua dijaga habitat terumbu karangnya, kedua dirutinkan patroli rutin dari mungkin kerjasama dari marinir gitu ya, dari Polairut berbagai macam, ataupun dari kelompok-kelompok masyarakat yang bisa ditugaskan di situ. Nah, ini tidak terlepas peran pemerintah lagi sebenarnya gitu. Nah, kalau dari kami penggiat lingkungan dari komunitas-komunitas ini mendorong pemerintah, kami sudah melakukan berbagai macam kegiatan kampanye Save Tikus Island di Pulau Tikus. Tentang dulu pernah kegiatan Hari Bumi gitu ya, berbagai macam sih, sampai kami buat kegiatan upacara 17 Agustus di Pulau Tikus, kami pengibaran pertama bendera merah putih di Pulau Tikus, sudah itu kita buat untuk seremoni wisuda di bawah Pulau Tikus, sudah banyak sekali kita buat di situ. Ternyata kenapa pemerintah sampai saat ini kampanye kita sudah banyak buat, mereka masih sebatas, kami kan nggak tahu. Makanya saya sampaikan harapan kami pemerintahan gubernur ini melaksanakan Roden saat ini salah satunya untuk harapan kami fokuslah untuk tentang isu lingkungan gitu. Karena ini kan dampaknya sangat besar untuk masyarakat. Mungkin itu sih Pak. Nah, kan sebentar lagi pemilu nih Pak, pemilu dan pilkada serentak 2024. Kira-kira ada nggak calon-calon yang menawarkan solusi terkait dengan Pulau Tikus ini, atau calon yang memang tertarik dengan isu lingkungan? Ada nggak Pak kira-kira? Kalau untuk saat ini
belum, dan kami juga belum terkonek gitu ya dengan beberapa calon Banda ini, karena karena kita cukup tahu namanya, orangnya belum tahu gitu. Nah, dan kami memang belum ada diskusi langsung dengan calon-calon, baik calon-calon DPR RI, DPD RI gitu, nah, DPRD provinsi, kabupaten, kota, bagaimana macam, ataupun bakal calon-calon gubernur Bengkulu ke depan misalnya gitu. Belum ada kita diskusi. Cuman harapan kami mereka-mereka bakal calon banyak ini, baik dari mungkin ada calon gubernur Bengkulu ke depan, calon wali kota Bengkulu ke depan gitu ya, calon DPR RI atau DPD RI atau DPRD provinsi, kabupaten, kota ini. Harapan kami memang mereka masukkan program khusus gitu. Nah, khusus salah satu tentang isu lingkungan. Isu lingkungan itu banyak gitu ya, pencemaran laut tadi misalnya gitu, kerusakan terumbu karang, penyelamatan pulau-pulau kecil terluar, isu sungai, hutan. Nah, salah satu itemnya ada pulau tikus di situ, harapan kami. Nah, ini belum, mudah-mudahan dari podcast ini bakal calon banyak ini kan mendengar permintaan atau usulan dari kami rekan-rekan komunitas ini, kalau bisa ada yang fokus ke situ. Kalaupun misalnya nanti mereka ada misalnya membuka diri kan dengan kami komunitas untuk bisa minta masukan, solusi, kami pasti siap menyampaikan itu. Karena apa? Karena pengalaman kami sudah 10 tahun dan sudah ini kan kita sudah membuat berbagai macam kegiatan di Pulau Tikus. Nah, mudah-mudahan dengan podcast ini bakal calon berbagai macamnya lain ini mungkin bisa diundang ke sini gitu kan. Kalaupun ada waktu nanti misalnya siapa calon-calon potensi di Bengkulu, ataupun ada calon gubernur Bengkulu, ataupun ada calon wali kota Bengkulu ke depan, ataupun ada calon DPR RI ke depan yang benar-benar mereka fokus di isu lingkungan, bisa kita dialogkan di sini. Kami siap kayak gitu, kita siap terbuka. Kenapa? Memang itu tujuan kami dulu. Kalau orang mau minta solusi, masukan, kita bukannya sekarang mengkritik, tapi kita kasih solusi begitu, Pak. Baik Pak, harapannya nih untuk Pulau Tikus ke depan idealnya seperti apa Pak? Ya, intinya harapan kami pertama kembali lagi seperti tadi, harapan kami habitat-habitat biota laut yang ada di Pulau Tikus itu tidak hilang, lenyap, baik pun itu dimakan ombak gitu ya, ataupun ditelan ombak, ataupun habis terumbu karang di situ, misalnya tidak ada rumah ikan laut lagi, ataupun hilangnya navigasi untuk menara suar tadi sebagai pemandu kapal-kapal besar gitu ya, tempat nelayan tradisional singgah di situ. Dan harapan kami Pulau Tikus itu dikembalikan seperti semula, restorasi namanya itu, bukan reklamasi. Karena kalau restorasi itu ada perbedaan pendapat itu Bang. Ada yang berbicara kita reklamasi. Nah, orang tidak tahu reklamasi itu membuat suatu yang belum ada diadakan, itu reklamasi. Kalau bahasa kami restorasi, yang barang ada tapi kita membuat seperti semula, itu restorasi namanya itu, memperbarui perubahan tadi. Nah, yang kedua, harapan kami pemerintah saat ini khususnya pemerintahan Provinsi Bengkulu, Gubernur Redi Mersa dan Rojensa ini dengan Dinas Kelautan DKP-nya gitu ya. Nah, ini fokuslah dulu untuk membahas ini. Misalnya ada program-program yang bisa dibawa mengarah ke situ. Misalnya ini membuat tim khusus penelitian, ataupun ada misalnya usulan ini ke Dirjen Kementerian Perhubungan Direktorat Laut gitu ya. Nah, yang selanjutnya teman-teman rekan-rekan di pesisir, nah itu harus diajak juga, dilibatkan juga. Karena apa? Karena yang bersentuhan langsung dengan Pulau Tikus itu nelayan tradisional. Karena mereka kalau gelombang besar tadi mereka pasti singgah di situ. Itu pasti kebutuhan real dari nelayan tradisional itu tadi, itu dilibatkan juga. Nah, media-media seperti ini harapan kita juga ada fokus juga ya, ada yang fokus seperti ini. Terima kasih dengan Bengkulu TV gitu ya sudah mengangkat tema ini. Ada media-media yang fokus mengarah ke situ gitu ya untuk publikasi. Nah, yang selanjutnya mudah-mudahan pemerintah mengarah ke situ, baik pun provinsi ataupun kota ataupun pihak rekan-rekan legislatif ya, DPRD ini ataupun DPR RI ataupun DPD RI sudah saatnya lah untuk fokus memikirkan keselamatan Pulau Tikus ke depannya, karena azas manfaat itu sangat luar biasa Pak. Jadi itu semua. Baik, itu aja. Terima kasih banyak Pak Heri.